Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfira, dosen tetap pada jurusan Manajemen Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon. Video ini dibuat untuk menjadi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek terkait pernyataan diri dosen pada aspek pengajaran dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Adapun mata kuliah yang saya pilih pada video pembelajaran ini yaitu mata kuliah Perilaku Keorganisasian pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 yang memiliki bobot 3 SKS. Sistem pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah menggunakan sistem pembelajaran DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu kegiatan yang saya lakukan sebagai pengajaran di mana saya akan menyiapkan materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa dalam belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu interaction, bagaimana kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan di kelas untuk membahas mata kuliah agar dapat tercapainya tujuan dari pembelajaran. Dan yang terakhir ada assessment, bagaimana pemberian tugas yang terstruktur yang dirancang seperti membahas suatu artikel, kuis, dan menyelesaikan kasus guna untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif serta keaktifan dari mahasiswa. Mata kuliah ini membahas tentang teori dan studi kasus pada perilaku karyawan di dalam organisasi pada level individu, kelompok, dan organisasi. Topik pembahasan dalam perilaku organisasi yaitu mengkaji tentang kepemimpinan, komunikasi organisasi, perubahan organisasi, dinamika kelompok, dan pengembangan organisasi. Untuk mencapai pengembangan organisasi, maka diperlukan kajian yang komprehensif pada suatu organisasi. Dalam mempelajari mata kuliah perilaku keorganisasian, ada capaian pembelajaran lulusan yang perlu diperhatikan, yaitu CPL 1, mampu menunjukkan karakter secara benar dalam menjalankan tugas berdasarkan perilaku individu. CPL 2 mampu mengimplikasikan teori manajemen dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin terhadap isu-isu terkini. CPL 3 mampu berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan kekuasaan dalam upaya mengatasi konflik sebagai strategi negosiasi. Dan yang terakhir CPL 6 mampu memecahkan masalah bisnis secara tepat dengan tidak meninggalkan budaya organisasi. Selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah ada 4 yaitu CPMK 1 mampu menunjukkan karakter yang baik berdasarkan pengetahuan dan kebenaran dalam menjalankan tugas berdasarkan perilaku individu, karakteristik kepulauan. CPMK 2 mampu mengimplikasikan teori manajemen secara efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin terhadap isu-isu terkini yang sesuai dengan kepulauan. CPMK 3 mampu berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan kekuasaan dalam upaya mengatasi konflik sebagai strategi negosiasi. Dan yang terakhir CPMK 6 mampu memecahkan masalah bisnis secara tepat melalui perubahan struktur organisasi dengan tidak meninggalkan budaya organisasi mencirikan kepulauan. Materi pembelajaran yang akan diajarkan pada mata kuliah perilaku keorganisasian meliputi pertemuan pertama memahami kompetensi, struktur perkuliahan, tugas, dan kontrak belajar. Pertemuan kedua mengenai keragaman dalam organisasi, sikap, dan kepuasan kerja. Pertemuan ketiga tentang keragaman dalam organisasi, sikap individu, dan kepuasan kerja. Pertemuan keempat tentang keragaman dalam organisasi dan nilai-nilai individu. Pertemuan kelima pengambilan keputusan individu dalam kehidupan berorganisasi. Pertemuan ke-6 terkait motivasi, pertemuan ke-7 terkait dasar dari perilaku kelompok dalam meningkatkan kinerja. Pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 tentang komunikasi, pertemuan ke-10 tentang kepemimpinan, pertemuan ke-11 tentang power dan hubungannya dengan otoritas dan pengaruh terhadap perilaku politik. Pertemuan ke-12 konflik dan menentukan strategi negosiasi yang efektif. Pertemuan ke-13 mendesain struktur organisasi yang tepat.
Pertemuan ke-14, pengelolaan perubahan. Pertemuan ke-15, membangun dan memelihara budaya berdasarkan karakteristik. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah perilaku keorganisasian meliputi 1. RPS yang dapat diunduh melalui Siakat Universitas Patimura. Yang kedua, PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah. Dan yang ketiga, video pembelajaran. Penilaian mata kuliah perilaku keorganisasian ini mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama, partisipasi bobot 10%, tugas individu bobot 15%, UTS bobot 35%, dan UAS bobot 40%. Semua penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya akan sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu menguasai konsep, teori, prinsip, mengembangkan dan meningkatkan perilaku organisasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah perilaku keorganisasian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Oke, jadi hari ini kita kembali pada pertemuan ketiga ya, terkait mata kuliah perilaku keorganisasian. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita sebaiknya berdoa sesuai agama masing-masing dulu ya. Doa dimulai. Oke, selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Jadi hari ini itu kita akan membahas terkait materi sikap dan kepuasan kerja. Oke, untuk merefresh kembali ilmu kita yang kita pelajari minggu lalu itu terkait apa? Oke, jadi keragaman dalam organisasi pada pertemuan kedua. Ada yang bisa jelaskan terkait apa itu perilaku organisasi? Oke, silahkan. Jadi, pengertian perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kelompok dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Oke, itu tadi terkait pengertian perilaku organisasi. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas sikap dan kepuasan kerja. Jadi pada pertemuan ketiga ini, yaitu materi terkait sikap dan kepuasan kerja, itu ada sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Yaitu yang pertama, kalian akan dapat membandingkan 3 komponen sikap. Kalian dapat memahami hubungan antar sikap dan perilaku. Kalian dapat membandingkan dan membedakan sikap-sikap kerja utama. Kalian bisa mendefinisikan kepuasan kerja dan menunjukkan bagaimana kita dapat mengukurnya. Dapat meringkas sebab-sebab utama kepuasan kerja dan mengidentifikasi 4 respon pekerja terhadap kepuasan kerja. Ya. Oke, di sini ada sikap. Ada yang tahu pengertian sikap? Oke. Jadi Bu, Ya. sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan seseorang atau individu dalam bertindak, berpikir, atau merasakan sesuatu gitu terhadap suatu objek atau orang-orang di sekitarnya gitu. Sikap itu dapat mencerminkan evaluasi seseorang terhadap situasi yang dirasakan, entah itu dia bersikap positif, negatif, atau bersikap netral terhadap situasi tersebut. Ibu. Oke, jadi setelah kita mengetahui apa itu sikap,
Misalnya ada 3 komponen sikap, seperti yang Juna tadi bilang terkait pengertian tentang sikap. Di sini 3 komponen itu terkait kesadaran, perasaan, dan perilaku. Jadi dalam sikap terdapat komponen negatif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Jadi komponen kognitif ini berupa opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Kalau komponen afektif itu segmen perasaan kalian atau emosi dari bagaimana kalian menyikapi sikap tersebut. Yang ketiga itu komponen perilaku, bagaimana sikap untuk perilaku tertentu terhadap seorang atau sesuatu. Jadi di sini ada 3 komponen sikap dalam suatu organisasi. Yang pertama itu kognitif atau evaluasi. Jadi misalnya atasan saya memberikan promosi pada rekan kerja yang kurang pantas mendapatkan dibanding saya. Jadi kalian berpikir itu atasan saya tidak adil, kan? Yang kedua itu ada komponen sikap afek atau perasaan. Saya tidak menyukai atasan saya. Jadi bagaimana kalian bersikap terkait komponen-komponen sikap tersebut. Yang ketiga, perilaku atau tindakan. Saya akan mencari pekerjaan lain. Saya telah mengeluh mengenai atasan saya pada organisasi yang mau mendengarnya. Jadi dari komponen suatu sikap tersebut akan hasil dari sikap negatif terhadap atasan. Jadi komponen-komponen yang 3 ini menghasilkan sikap negatif kalian atau para pekerja kepada atasannya. Jadi apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Jadi kita ketahui itu pada tahun 1960-an sebuah tinjauan tentang riset menguraikan efek yang diasumsi mengenai sikap dan perilaku. Festinger berpendapat bahwa sikap mengikuti perilaku. Hal ini dilakukan ketika orang-orang mengubah apa yang mereka katakan sehingga tidak bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi dari kasus ini itu afek disonansi kognitif. Setiap ketidakcocokan dan individu itu rasakan antara 2 atau lebih sikap atau antara perilaku dan sikap. Akan membahas apa sajakah sikap kerja utama. Jadi di sini sikap kerja utama itu ada 3, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan pemberdayaan psikologis. Jadi ada yang bisa baca yang di awal ini? Coba kamu, coba baca yang di awal, kepuasan kerja. Pertama, kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dan karakteristik. Oke, yang kedua kamu bisa baca. Nih, keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja adalah tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan secara aktif berpartisipasi di dalamnya dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. Oke, yang terakhir ini coba baca. Yang terakhir adalah pemberdayaan psikologis adalah kepercayaan pekerja dalam tingkat di mana mereka melalui lingkungan kerjanya. Kompetensinya artinya pekerjaan mereka dan otonomi yang mereka nilai. Oke. Jadi dukungan organisasi lainnya itu organisasi yang dirasakan adalah tingkat di mana para pekerja mempercayai organisasi, menilai kontribusinya, dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Yang terakhir itu keterlibatan kerja adalah keterlibatan seorang individu, kepuasan dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukan. Setelah kita tahu tadi terkait sikap-sikap individu, kita masuk pada pembahasan terkait kepuasan kerja. Jadi di sini mengukur kepuasan kerja. Penilaian seseorang pekerja atas kepuasannya terhadap pekerjaan merupakan penjumlahan kompleks dari banyak elemen berbeda. 2 pendekatan yang selama ini populer, yaitu peringkat global tunggal dan penjumlahan dari aspek-aspek pekerjaan.
Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak pekerjaan yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Jadi di sini ada 4 nih. Apakah kalian memilih keluar, atau kalian bersuara, atau kalian tetap setia, atau kalian mengabaikan ketidakpuasan tersebut? Kalau kamu, menurut kamu, kamu pilih yang mana? Saya pilih mengabaikan. Iya. Kenapa? Karena tidak ambil pusing untuk hal tersebut. Tidak ambil pusing. Jadi walaupun ada ketidakpuasan kerja yang kamu rasakan di tempat kerja, tapi tetap memilih mengabaikannya kan? Tidak ambil pusing, karena kalau dipikir-pikir juga berarti merusak kinerjanya kan? Iya. Kalau iya, oke. Selanjutnya ada yang kamu pilih apa di antara dampak-dampak ini? Kalau saya hal pertama yang saya lakukan adalah bersuara kepada atasan terkait dengan ketidakpuasan saya terhadap pekerjaan. Kemudian apabila suara saya tidak didengar atau tidak ada respon balik terhadap terhadap apa yang saya sampaikan, maka saya akan memilih untuk keluar dari perusahaan tersebut dan mencari perusahaan dengan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja saya. Oke, sangat bagus ya jawaban-jawaban kalian. Jadi dampak pekerjaan itu, apakah kalian memilih keluar, bersuara, setia, dan mengabaikan? Jika kalian keluar itu mengarah ke perilaku untuk meninggalkan organisasi tempat kalian bekerja, termasuk mencari sebuah posisi yang baru serta pengunduran diri. Lalu jika kalian bersuara itu, respon suara termasuk secara aktif dan konstruktif, mencoba untuk memperbaiki kondisi di kantor kalian bekerja, termasuk menyarankan perbaikan. Atau kalian memilih kesetiaan. Respon kesetiaan berarti secara pasif tetapi optimis, kalian menunggu kondisi membaik, termasuk berbicara untuk organisasi saat menghadapi kritikan eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemen untuk melakukan hal yang besar. Atau kalian lebih pilih mengabaikan, seperti yang tadi kamu sebutkan, respon pengabaian secara pasif membiarkan kondisi-kondisi itu memburuk, termasuk absen atau keterlambatan kronis, berkurangnya usaha, dan tingkat kesalahan yang bertambah. Oke, setelah slide sebelumnya tadi kita bahas terkait ketidakpuasan kerja. Di sini apa yang memunculkan kepuasan kerja? Kan? Di sini ada 4 poin. Jadi rata-rata itu para karyawan itu munculnya kepuasan kerja karena pekerjaannya menarik dan memberikan pelatihan, keragaman, kemandirian, dan kendali telah memuaskan kebanyakan pekerja. Jadi yang kedua itu sebuah studi Eropa terbaru mengindikasikan kepuasan kerja berkorelasi positif dengan kepuasan hidup, sikap, dan pengalaman dalam hidup akan tertumpah dalam pendekatan dan pengalaman kerja. Yang ketiga itu interdependensi umpan balik. Interdependensi umpan balik, dukungan sosial, dan interaksi dengan rekan kerja di luar tempat kerja terkait erat dengan kepuasan kerja. Yang terakhir itu bagi masyarakat yang hidup di negara miskin, gaji benar-benar berkorelasi dengan kepuasan kerja dan kebahagiaan keseluruhan. Namun, saat seseorang telah mencapai suatu level hidup yang nyaman, hubungan antara gaji dan kepuasan kerja menghilang secara virtual. Oke, jadi di sini kita lihat tingkat kepuasan kerja rata-rata berdasarkan aspek. Jadi yang pertama itu 78 itu tingkat kepuasan kerjanya tinggi. Jadi mereka puas dengan pekerjaan itu sendiri. Jadi yang kedua itu mereka puas dengan adanya gaji. Dan yang ini tuh promosi. Promosi itu dari persentase 20. Persentase kepuasan kerja dari promosi. Kepuasan kerja dari pengawasan itu ada pada persentase 65.
Dan persentase kepuasan kerja dari rekan kerja itu ada pada persentase 70. Oke, jadi dari pembahasan kita tadi terkait sikap dan kepuasan kerja, ada yang ingin bertanya? Pada Ibu, Oke, Rosmini silahkan. pertanyaan saya, apakah kepuasan kerja sama dengan motivasi kerja? Soalnya saya lihat karyawan yang puas terhadap pekerjaannya pasti termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Jadi menurut saya kedua konsep ini sama saja. Oke, bagus ya pertanyaan. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Rosmini tadi ada? Oh, kamu. Menurut saya motivasi kerja sama kepuasan kerja itu sama. Kalau seseorang puas dengan pekerjaannya, otomatis dia akan termotivasi. Begitu juga sebaliknya, kalau termotivasi pasti puas dengan pekerjaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban yang sangat baik. Tapi perlu Ibu luruskan nih, kepuasan kerja dan motivasi kerja itu memang berpengaruh tapi tidak saling berkaitan, kan? Misalnya, contohnya kalau misalnya kepuasan kerja itu sesuatu sikap yang afektif, kan? Perasaan. Jadi bagaimana perasaan? Misalnya saya senang dengan pekerjaan tersebut, berarti mereka puas. Tapi kalau motivasi sendiri itu dorongan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya saya mau bekerja keras, pasti harus dari dalam diri saya sendiri. Misalnya contohnya kalau misalnya saya ingin bekerja keras untuk mendapatkan promosi dari pimpinan saya, kan? Jadi kepuasan kerja dan motivasi itu berkaitan tapi tidak saling berkaitan. Bisa saja kepuasan kerja itu tidak selalu berpengaruh terhadap motivasi, dan motivasi tersebut juga tidak selalu berkaitan dengan kepuasan kerja. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita hari ini terkait materi sikap dan kepuasan kerja. Nanti kita bertemu di jam yang sama pada mata kuliah perilaku organisasi yang membahas tentang karakteristik organisasi dan nilai-nilai individu. Oke, dari awal kita mulai dengan doa, dan hari ini, sore ini juga dengan cuaca yang dingin ya, hujan, kita tutup dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai semua. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah perilaku keorganisasian pada jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hotumesi.